Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Uh, Perkenalkan, nama saya Claudia Novita Ileri dengan NRP 599811019. Di sini saya akan mencoba menentukan titik epicenter gempa bumi uh, dengan menggunakan software MATLAB maupun Iris. Ya, uh, di sini judul jurnal mini saya yaitu analisis penentuan titik epicenter gempa bumi menggunakan metode triangulasi sederhana. Ya, yang pertama itu abstrak, di mana penentuan lokasi epicenter gempa bumi merupakan langkah krusial dalam pemahaman mitigasi bencana dan studi tentang dinamika bumi. Metode triangulasi sederhana dengan prinsip perpotongan kurva waktu tempuh gelombang seismik dari beberapa stasiun telah lama digunakan sebagai pendekatan awal dalam penentuan epicenter. Percobaan ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan metode triangulasi sederhana dalam menentukan titik epicenter gempa bumi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi hasil. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sintetik gempa bumi yang direkam oleh 5 stasiun seismik dengan konfigurasi yang bervariasi. Perangkat lunak MATLAB digunakan untuk menghitung waktu tiba gelombang P dan S pada setiap stasiun. Selanjutnya, kurva waktu tempuh diplot pada peta untuk menentukan titik perpotongan yang mewakili posisi epicenter. Akurasi hasil triangulasi kemudian dibandingkan dengan lokasi epicenter referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode triangulasi sederhana mampu memberikan estimasi titik epicenter yang cukup baik, terutama pada kondisi ideal di mana kecepatan gelombang seismik homogen dan distribusi stasiun seismik merata. Namun beberapa faktor dapat menurunkan akurasi hasil, seperti variasi kecepatan gelombang seismik akibat heterogenitas batuan, noise pada data seismik, serta ketidakpastian dalam penentuan waktu tiba gelombang. Selain itu, konfigurasi geometri dari jaringan stasiun seismik juga berpengaruh signifikan terhadap akurasi penentuan epicenter. Nah, percobaan ini menimbulkan bahwa metode triangulasi sederhana dapat menjadi alat yang berguna untuk penentuan epicenter secara cepat, terutama pada tahap awal setelah terjadinya gempa bumi. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, perlu dilakukan kalibrasi kecepatan gelombang seismik secara detail dan penggunaan metode inversi seismik yang lebih canggih. Selain itu, pengembangan jaringan seismik yang lebih rapat dan tersebar merata juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas analisis seismik. Ya, pendahuluan. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sangat sulit diprediksi. Namun, dampaknya bisa sangat merusak, baik infrastruktur maupun kehidupan. Epicenter adalah titik di permukaan bumi yang terletak tepat di atas pusat gempa. Penentuan lokasi epicenter yang tepat tidak hanya penting untuk memahami mekanisme gempa, tetapi juga untuk merencanakan respons darurat dan rehabilitasi pasca bencana. Berbagai metode telah dikembangkan untuk menentukan epicenter. Salah satunya adalah metode triangulasi. Metode triangulasi sederhana merupakan pendekatan yang dapat diterapkan dengan menggunakan perangkat seismik dasar, sehingga memungkinkan penggunaannya di berbagai lokasi, termasuk di daerah dengan sumber daya terbatas. Dalam metode ini, 3 atau lebih stasiun, di mana di sini saya menggunakan 5 stasiun seismik di lokasi yang berbeda, mencatat waktu datangnya gelombang primer dan sekunder dari gempa. Dengan informasi jarak yang dihitung,
Berdasarkan waktu tiba gelombang, posisi epicenter dapat ditentukan dengan memplot jarak tersebut pada peta, di mana peta tersebut nantinya akan ditunjukkan pada software IRIS. Nah, gempa bumi sampai saat ini belum dapat diperkirakan saat kejadiannya kapan, di mana, dan berapa besarannya. Dapat terjadi siang hari pada saat kita bekerja, ataupun malam pada saat sedang tidur lelap, sehingga tidak dapat menyelamatkan diri karena kejadiannya berlangsung sangat cepat, tertimpa runtuhan bangunan, longsoran bukit, ataupun tersapu badai tsunami. Untuk mengurangi dampak bencana yaitu dengan melakukan kegiatan yang disebut mitigasi bencana. Ya, yang kemudian yaitu metodologi. Yang pertama yaitu persamaan. Kita akan membahas persamaan, yaitu di mana pada percobaan ini menggunakan prinsip kinematika partikel yang dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan V dikali dengan delta T, di mana R adalah jarak atau perpindahan, V adalah kecepatan, dan delta T adalah waktu tempuh. Nah, prinsip tersebut dapat digunakan untuk mencari jarak seismometer terhadap epicenternya, yaitu dengan penurunan rumus sehingga menjadi persamaan berikut, yaitu R sama dengan TS dikurang TP dibagi C per PS dikurang C per PP. Yang dimana R adalah jarak atau perpindahan, TS adalah waktu datang gelombang sekunder, PP adalah waktu datang gelombang primer, PS adalah kecepatan gelombang sekunder, dan VP adalah kecepatan gelombang primer. Nah, untuk percobaan ini diasumsikan bahwa nilai dari kecepatan gelombang sekunder memiliki nilai 3 km per second. Dan kecepatan gelombang primer memiliki nilai akar 3 Vs. Nah, dengan asumsi nilai tersebut dapat dihitung jarak seismometer dengan epicenter yang akan kita cari nantinya. Ya, yang kemudian yaitu langkah kerja. Nah, langkah kerja dalam pengumpulan dan pemrosesan data seismik sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilakukan run pada kode MATLAB yang telah diberikan oleh Pak Saifuddin pada lembar ETS. Kemudian ditentukan waktu kedatangan gelombang primer dan gelombang sekunder dengan grafik seismograf. Nah, gelombang primer bergerak lebih cepat dan tiba lebih dulu. Kita bisa lihat pada saat data seismograf mulai. Sedangkan gelombang sekunder tiba belakangan. Nah, ada pada grafik pada saat seismograf mulai terjadi kenaikan lebih. Nah, langkah yang kedua yaitu pada pemrosesan data setelah dilakukan pengukuran waktu gelombang primer dan gelombang sekunder datang akan muncul di common window, yaitu pada software MATLAB. Nah, selisih waktu tiba di antara keduanya. Dengan menggunakan selisih waktu tersebut, jarak epicenter dari masing-masing stasiun seismik dapat dihitung menggunakan persamaan yang akan dijelaskan pada subbab persamaan tadi. Nah, langkah ketiga yaitu data yang didapatkan selanjutnya direkap di Excel dengan format yang diberikan yaitu nama stasiun, jarak, selisih waktu longitude, dan latitude. Di mana data longitude dan latitude dari setiap stasiun dapat dilihat pada data yang telah diberikan pada file ETS. Dan kemudian langkah keempat dilakukan triangulasi untuk menentukan posisi tepat epicenter. Nah, langkah ini dilakukan dengan menggunakan web iris untuk membuat float setiap stasiun dengan jarak yang ditentukan. Titik perpotongan dari kelima lingkaran atau jarak adalah lokasi epicenter gempa. Nanti kita bisa lihat pada bab selanjutnya. Ya, yang
yang berikut, yang kelima, dapat dilakukan perbandingan epicenter yang didapatkan atau titik perpotongan dengan epicenter referensi. Ya. Yang berikut yaitu data dan analisa. Yang pertama yaitu nama stasiunnya itu IWT 024 dengan latitude 40,2612, longitude 141,2908, dan R adalah 0,4346, TS dikurang TP 15, nilai TS 15,7041 dikurang dengan nilai TP 15,6429. Kemudian yang kedua yaitu IWT 025 dengan latitude 39,5169 dengan longitude 140,8301 dengan nilai R 0,04346 dan nilai TS 14 kurang 14,7857 dikurang nilai TP yaitu 14,8469. Dan stasiun berikutnya hingga stasiun kelima. Nah, yang kemudian yaitu menentukan plot gambar EW, NS, dan UD. Ya, bisa dilihat pada layar bahwa yang pertama ini merupakan stasiun IWT 024 dengan gelombang biru melambangkan nilai EW dan merah yaitu NS dan hijau yaitu UD. Nah, yang kedua ini untuk stasiun IWT 025. Yang ketiga itu untuk stasiun MYG 001. Yang keempat yaitu MYG 002. Dan yang terakhir untuk MYG 003. Nah, kemudian untuk hasil dan diskusi. Nah, gambar ini merupakan titik epicenter yang kita cari menggunakan software IRIS. Dengan menggunakan 5 stasiun atau seismometer agar dapat menentukan atau menemukan letak epicenternya. Di sini saya menginput 5 stasiun di mana IWT 024 dengan latitude 40,2612, longitude 141,2612 dan R 0,4346 dan hingga stasiun kelima yaitu MYG 003 dengan latitude 38,7348 dan longitude 141,3106 dan nilai R-nya yaitu 1,5210. Bisa dilihat bahwa lingkaran-lingkaran pada layar iris ini merupakan warnanya berbeda yang mengelilingi beberapa titik, menunjukkan bahwa lingkaran ini merupakan intensitas guncangan gempa, di mana lingkaran yang lebih besar biasanya menandakan wilayah yang merasakan guncangan gempa lebih kuat. Sedangkan untuk titik merah bintang merupakan titik yang menandai epicenter gempa bumi. Epicenter adalah titik di mana di permukaan bumi tepat di atas titik asal gempa di dalam bumi atau hypocenter. Nah, ini merupakan pusat gempa dengan yang biasanya mengalami kerusakan paling parah. Kemudian untuk titik segitiga merupakan stasiun pemantauan gempa, di mana titik-titik ini menandai lokasi stasiun-stasiun yang mereka menentukan aktivitas seismik. Nah, setelah dilakukan plot data pada software IRIS, kemudian hasil epicenter dari stasiun tersebut tidak jauh berbeda dengan epicenter NIED, di mana
epicenter NIED yaitu dengan latitude 39,4 dan longitude yaitu 141,9. Nah, karena nilai latitude dan longitude dari 5 stasiun itu sendiri tidak jauh berbeda, sehingga letak epicenternya juga sesuai dengan titik NIED-nya. Kemudian pertemuan antara garis lingkaran adalah dalam stasiun adalah letak epicenter yang ini ditandai dengan titik bintang. Ya, kemudian yaitu kesimpulan. Penentuan epicentrum dengan menggunakan MATLAB memberikan hasil yang cukup akurat dalam menentukan epicentrum gempa. Posisi epicentrum yang didapatkan dari perpotongan 5 lingkaran menunjukkan kesesuaian yang baik dengan data epicenter dari NIED yang digunakan sebagai pembanding. Secara spesifik, penggunaan 5 stasiun seismik memperkuat keandalan hasil dengan mempersempit area potensi epicenter. Selain itu, keakuratan metode ini dipengaruhi oleh ketepatan data waktu tiba gelombang P dari setiap stasiun. Nah, perbedaan kecil dalam perhitungan waktu tiba dapat menyebabkan pergeseran yang signifikan dalam hasil akhir. Nah, rekomendasi dari hasil analisis ini adalah peningkatan ketelitian dalam pencatatan data waktu tiba gelombang, serta penggunaan metode atau alat bantu visualisasi tambahan yang lebih canggih untuk memperkecil margin of error. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa metode manual yang digunakan dalam MATLAB masih layak untuk digunakan dalam analisis seismologi, namun dalam skenario dunia nyata, terutama untuk kepentingan mitigasi bencana, penggunaan metode otomatis dengan teknologi yang lebih canggih sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam menentukan lokasi epicenter secara cepat dan tepat. Kemudian referensi. Ini merupakan link dari referensi untuk membuat jurnal mini saya. Udah.